Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Latia Parina yang akan membahas tentang video pembelajaran kimia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pokok hidrolisis garam. Oke, selanjutnya kita akan membahas secara rinci apa itu sih hidrolisis garam. Kalian bisa menyimak PPT yang ada di samping. Nah, kita akan membahas hidrolisis garam, di mana indikator pencapaian kompetensi ini ada 3, yaitu yang pertama menyimpulkan sifat garam yang terhidrolisis, kemudian menganalisis rumus kimia garam-garam dan memprediksi sifatnya, kemudian yang ketiga yaitu menentukan pH larutan garam yang terhidrolisis melalui perhitungan. Selanjutnya, apa itu pengertian garam? Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata garam, ya, garam kimia, itu didefinisikan sebagai hasil reaksi asam dan basa, yaitu atau lebih atom hidrogen pada asam diganti oleh satu atau lebih suatu basa, atau dapat diilustrasikan sebagai asam plus basa menjadi garam plus air. Jadi pengertian garam di sini itu adalah hasil reaksi dari asam dan basa itu menjadi garam plus air, bukan garam dapur yang ada di dapur biasanya yang kita jumpai. Di situ bisa dilihat bahwa ada beberapa contoh yaitu reaksi pembentukan garam, yaitu seperti HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Jadi di sini kita harus bisa atau tahu asam itu contohnya apa saja. Kemarin sudah disinggung di materi pokok pH. Kemudian NaOH itu adalah dari pihak basa, jadi asam plus basa, kemudian menjadi NaCl, karena HCl itu kan adalah dari proses ionisasi H plus Cl-, kemudian NaOH Na plus OH-, maka Cl- ketemu Na plus, kemudian H plusnya ketemu OH-, jadinya NaCl plus H2O. Kemudian yang kedua, H2SO4 asam sulfat bereaksi dengan NH4OH amonium hidroksida kemudian menjadi NH42SO4 atau amonium sulfat plus 2H2O. Kemudian yang tiga yaitu asam sianida bereaksi dengan BOH2 kali yaitu barium hidroksida menjadi BaCN2 barium sianida plus 2H2O. Nah, itu adalah beberapa contoh dari pembentukan garam. Selanjutnya yaitu kalian bisa simak, garam yaitu terbentuk dari 4 reaksi ya. Di situ bisa disimak karena kita tahu bahwa kemarin itu asam itu ada 2 asam kuat, asam lemah, kemudian basa juga ada basa kuat, basa lemah. Maka kalau misalkan keempat itu direaksikan ya, masing-masing itu menjadi 4 reaksi ya, asam kuat ketemu basa kuat, kemudian asam kuat ketemu basa lemah, basa kuat ketemu asam lemah, dan yang terakhir yaitu asam lemah ketemu basa lemah. Bagaimana sifatnya? Yuk kita simak di situ ya. Asam kuat dan basa kuat garamnya itu bersifat netral. Kuat sama kuat bersifat netral dan pH-nya tidak usah dicari, langsung saja nilainya 7. Contohnya apa saja? Ada NaCl, kemudian KCl, K2SO4, CaNO3 2 kali. Nah, itu asinnya dari reaksi antara asam plus basa, di mana itu sudah menjadi hasil akhirnya yaitu garam netral, karena masing-masing dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian yang kedua, 2 sama 3 yaitu salah satunya yaitu ada yang dari kuat dan ada yang dari lemah. Yang kedua yaitu yang dari kuat adalah pihak asamnya dan basa lemah. Berarti kalau yang dari kuat adalah asamnya, maka garam ini itu bersifat asam di mana pH-nya yaitu kurang dari 7. Contohnya di situ bisa dilihat ada ZnClO4 2 kali. Berarti ClO4-nya itu dari pihak asam kuatnya, sementara Zn2+ yaitu dari pihak basa lemahnya. Kemudian NH4Cl, nah jadi yang kuatnya siapa? Yaitu Cl-nya, sementara NH4+-nya itu basa lemah AeCl3, kemudian FeNO3 2 kali, berarti yang dari pihak
kuatnya yaitu NO3-nya, sementara Fe2+ yaitu dari pihak basa lemahnya. Kemudian yang ketiga di situ garam dari basa kuat dan asam lemah, berarti kebalikannya ya. Berarti garam ini tuh bersifat basa karena dari yang kuat yaitu adalah pihak basanya, maka pH-nya lebih dari 7. Contohnya apa saja di situ? Na2SO3 dari pihak kuatnya adalah basanya. Kita tahu bahwa Na itu termasuknya basa kuat. Kemudian KCN ya. KCN K plusnya itu dari basa kuat, sementara CN-nya itu dari asam lemah. Ada Na2CO3, natrium karbonat, kemudian ada CH3COO2, Ca kalsium asetat, di mana Ca2 plusnya itu dari basa kuat, sementara CH3COO-nya itu dari asam lemah. Kemudian yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, sifatnya bagaimana? Tergantung dari nilai Ka dan Kb. Contohnya apa saja? Berarti Zn NO2 dua kali, berarti seng ya, seng nitrit. Kemudian ada amonium asetat ya dari asam lemah sama basa lemah. Kemudian ada Fe3 PO4 dua kali. Itu berarti namanya besi 2 fosfat. Itu ada beberapa contoh dari asam lemah dan basa lemah. Jadi memang dasarnya untuk menentukan garam itu bersifat netral, kemudian garam bersifat asam, basa, dan garam dari asam lemah dan basa lemah memang harus mengetahui asal usulnya itu dari asam kuat, asam lemah, basa kuat atau basa lemah seperti itu. Oke, selanjutnya kalian bisa menyimak PPT selanjutnya, yaitu makna dari hidrolisis. Berasal dari kata hydro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Jadi kalau misalkan definisi hidrolisis garam yaitu reaksi peruraian yang terjadi antara kation yaitu bermuatan positif dan anion bermuatan negatif garam dengan air suatu larutan. Nah, di situ ada beberapa sifat dan karakteristiknya dari hidrolisis garam, ada beberapa, ada 5. Yang pertama yaitu menghasilkan asam lemah, menghasilkan asam maksudnya, dan basa pembentuk garam. Jadi asam plus basa itu jadinya garam. Kemudian kation dan anion dari asam basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis karena mereka itu terionisasi secara sempurna. Kita tahu tadi bahwa pH-nya untuk asam kuat dan basa kuat itu langsung saja, tidak usah dicari, langsung berarti nilainya pH-nya sama dengan 7. Karena kita tahu bahwa itu tidak dapat terhidrolisis karena dia sudah terionisasi secara sempurna. Kemudian yang ketiga, garam yang tidak terhidrolisis. Jika tidak ada kation maupun anion bereaksi, itu berarti menjelaskan yang nomor 2 tadi, dia itu tidak terhidrolisis. Kemudian yang keempat di situ garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation dan anionnya bereaksi. Itu berarti kalau misalnya kita meninjau yang sifat garam tadi, yaitu salah satunya itu ada yang kuat, entah itu asam atau basa kuatnya, sementara yang lainnya yaitu adalah basa atau asam lemah. Jadi asam maksudnya dari asam kuat sama basa lemah, kemudian asam lemahnya plus basa kuatnya, yaitu yang menjelaskan adalah garam terhidrolisis sebagian. Kemudian yang kelima di situ garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anionnya itu bereaksi, berarti dia itu dapat terhidrolisis sempurna apabila itu dari asam lemah dan basa lemah. Jadi semuanya itu terhidrolisis. Selanjutnya yaitu di sini ada reaksi ya pada hidrolisis garam. Ada 3 reaksi, yaitu ada hidrolisis sempurna, kemudian ada hidrolisis sebagian, dan terhidrolisis dan tidak terhidrolisis ya. Ini nyambung sama yang tadi. Hidrolisis sempurna yaitu yang bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan bahwa terjadi dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Itu berarti semuanya itu terhidrolisis, semuanya berarti terhidrolisis secara sempurna. Yang kedua yaitu hidrolisis sebagian, berarti salah satunya yaitu ada yang pihak kuat, ada yang pihak lemah. Namun di sini contohnya yaitu yang kuat dari basa, tapi bisa jadi yang kuatnya itu dari pihak asam kuatnya, sementara basanya itu dari basa lemah.
Kemudian yang ketiga, reaksi yang tidak terhidrolisis, berarti dari kuat dan kuat, baik itu asam kuat dan basa kuat. Contohnya untuk reaksi hidrolisisnya yaitu ada di slide selanjutnya. Di sini kalian bisa menyimak. Nah, reaksi ya bisa disimak itu yang pertama, reaksi hidrolisis garam sebagian, berarti salah satu ion ya, kation maupun anionnya, yaitu dia bereaksi dengan air. Misalkan di sini ada natrium asetat ya, Na CH3COO atau CH3COO Na biasanya. Nah, kalau misalnya dia terionisasi jadi Na plus CH3CO min. Karena Na plus itu dari basa kuat, maka dia sudah terionisasi secara sempurna ya, tidak terhidrolisis. Sementara yang terhidrolisis adalah CH3CO minnya. Nah, CH3CO minnya itu dapat bereaksi dengan air. Jadinya CH3COH plus OH. Jadi untuk hidrolisis garam sebagian ini yaitu adalah garam bersifat basa karena dia di akhirnya di situ menghasilkan ion OH. Selanjutnya, reaksi hidrolisis secara sempurna berarti dari pihak kation dan anionnya tadi sudah saya jelaskan, dia itu dapat bereaksi dengan air. Di situ bisa dilihat NH4 plus air, di situ menjadi NH3 ya, NH3 plus H3O plus ya, di situ bisa direvisi karena di situ hanya 2. Kemudian dari pihak asam lemahnya bereaksi dengan air jadi CH3COOH plus OH. Nah, jadi untuk hidrolisis yang garam secara sempurna ya, terhidrolisis semuanya, itu nilainya bagaimana? Tergantung nilai Ka dan nilai Kb. Karena kalau Ka nilainya sama dengan Kb, yaitu tetapan asam dan tetapan basa, maka bersifat netral. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb berarti asam, sementara Kb kurang dari Ka, itu di situ bisa bersifat basa. Jadi dilihat dulu nilai Ka-nya dan nilai Kb-nya. Oke, selanjutnya yaitu tentang cara menghitung pH. Kalian bisa melihat slide tersebut. Yang pertama, garam asam, yaitu garam yang bersifat asam, yaitu dia tadi menghasilkan ion H+ ya. Maka yang dicari adalah H+-nya. Dimana rumusnya adalah akar KH. KH itu ada tetapan hidrolisis, dimana KH itu didapat dari KW ya, tetapan water, dimana nilainya 10 pangkat min 14 per KB ya, karena tadi yang terhidrolisis itu adalah dari pihak basanya, maka menggunakan nilai KB tetapan basa dikali molaritas garamnya ya, molaritas garamnya tadi. Maka rumus H plusnya adalah akar KW per KB kali molaritas garam. Namun jika garamnya yaitu dari kation maupun anionnya, salah satunya yaitu bervalensi 2, jangan lupa molaritas garamnya itu dikalikan 2 ya. Contohnya itu seperti NH4 2 SO4. Jadi kalau misalkan diionisasi kan NH4 plusnya itu koefisiennya 2 di depan plus SO4 2 min, maka jangan lupa untuk mencari nilai molaritas garamnya itu dikalikan 2 karena mereka itu adalah valensinya adalah 2. Kalau misalkan H plus yang sudah ketemu, maka untuk mencari pH kan udah tahu ya, sudah dibahas ke materi pokok yang kemarin, yaitu min log konsentrasi H plus, berarti nilainya itu berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, garam basa. Garam basa berarti garam yang bersifat basa karena yang dari pihak kuatnya ya, itu adalah basanya, maka itu nilainya adalah konsentrasi OH min. Sama sebenarnya sama dengan akar ya, akar tetapan hidrolisis. Tetapan hidrolisis itu didapat dari KW per Ka ya, karena ini tadi yang terhidrolisis adalah pihak asamnya, asam lemahnya, maka dikalikan dengan molaritas garam sama. Kalau misalkan molaritas garamnya itu valensinya 1 ya, itu enggak masalah. Tapi kalau misalkan di sini adalah molaritas garamnya itu bervalensi 2, maka jangan lupa juga dikalikan 2. Memang perlu hati-hati yang contoh seperti ini. Untuk contohnya yang ini NH4 2 SO4 ya, yang tadi kan dari pihak
Oh, untuk garam basanya ini dari tetapan asam ya. Tetapan asam berarti contohnya itu seperti CH3, COO 2 kali ya, 2 kali Ca. Di situ kalau misalkan di ya saja jadi 2 CH3 COO min plus Ca2 plus ya. Dari pihak lemahnya kan dia valensinya ada 2. Seperti itu. Kemudian salah. Jadi kalau untuk menentukan pOH, jadi kalau misalkan dia diketahui konsentrasi OH-nya jangan langsung pH ya lah. pOH dulu, main log konsentrasi OH min. Habis ketemu pOH baru dicari pH-nya 14 min pOH. Selanjutnya yaitu ya dari asam lemah dan basa lemah. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilainya itu tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Kalau misalkan Ka-nya itu lebih besar dari Kb, maka ya konsentrasi H plus akar Kw per Ka per Kb. Kalau misalkan Kb-nya kok lebih dari Ka, maka ya konsentrasi OH min akar Kw yang di atas itu adalah Kb-nya per Ka. Seperti itu. Nah, di situ ada contoh soal, ada 3 soal, kalian diminta untuk mencari sifatnya, itu garam asam atau garam basa atau netra atau semuanya terhidrolisis. Yang kedua yaitu kalian diminta untuk mencari pH, kemudian yang tiga yaitu sama ya, diminta untuk mencari pH, cuma bedanya untuk yang nomor 2 yaitu kan sudah disajikan suatu garamnya, berarti kalian tinggal memasukkan ke rumusnya. Tapi kalau misalkan yang ketiga yaitu harus dicari lewat tabel reaksi mula-mula, reaksi sisa. Untuk selengkapnya pembahasan contoh soal bisa disimak video selanjutnya. Oke, setelah tadi kita menyimak video, saatnya kita bisa latihan soal. Di sini tadi ada beberapa soal, yaitu ada 3 soal dengan berbagai jenis soal. Yang pertama yaitu kita bisa simak. Rudi melakukan pengujian larutan garam dengan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Bagaimana perubahan warna kertas lakmus pada larutan berikut? Nah, berilah penjelasannya. Di sini ada beberapa garam, jenis garam, ada CuSO4, tembaga 2 sulfat, kemudian ada kalium sianida, kemudian yang C di sini ada barium nitrat. Jadi nama-namanya bisa dicatat. Kita selesaikan yang terlebih dahulu yang pertama yaitu CuSO4. Jadi langkah pertama itu kita harus mengionisasi terlebih dahulu. Di sini ionisasinya Cu2 plus SO4 2- karena sulfat itu pasti 2-, maka karena di sini 1 maka Cu-nya itu bermuatan 2+. Kita tahu bahwa Cu2 itu masuknya basa lemah. SO4 2- itu masuknya di asam kuat. Basa lemah plus asam kuat yaitu dia masuknya di garam asam karena salah satunya yaitu adalah yang kuat dari pihak asam, maka garam asam. Kita buktikan dari pihak Cu2 kalau misalkan direaksikan dengan air maka dia terjadi kesetimbangan, jadi tembaga 2 hidroksida plus H+, kemudian sementara SO4 2-nya bereaksi dengan air yaitu tidak bereaksi. Jadi di sini muncul ion H+, maka sinkron dengan jenisnya garam asam. Jadi kalau misalkan di situ ada uji kertas lakmus, bagaimana kertas lakmus merah, bagaimana kertas lakmus biru, maka kertas lakmus merah itu tetap merah, sementara kertas lakmus biru itu berubah menjadi warna merah. Seperti itu yang untuk penjelasan yang A. Kemudian yang B, di sini ada kalium sianida, yaitu sama, harus diionisasi terlebih dahulu K+ plus Cn-, di mana K+- itu dari pihak basa kuat, sementara Cn- yaitu dari asam lemah. Karena yang kuat adalah dari pihak basa, maka dia bersifat garam basa. Coba kita rinci ya masing-masing kalau misalkan direaksikan dengan air, bahwa kalau yang kuat itu dia tidak dapat bereaksi dengan air ya. Kemudian sementara yang Cn- kalau bereaksi dengan air, maka dia menghasilkan asam sianida plus OH ya. Sinkron dengan garam basa berarti OH-. Bagaimana kertas lakmusnya? Kertas lakmus biru yaitu tetap biru, sementara kertas lakmus merah yaitu berubah menjadi biru karena dia sifatnya garam basa. Itu yang B. Kemudian kita
kita beralih ke yang C. Di sini barium nitrat. Kalau misalkan diionisasi jadi Ba2+ ya, karena Ba itu maksudnya golongan 2A, sementara nitrat yaitu 2NO3- karena di sini jumlahnya 2, maka 2NO3-. Kita asal usulnya dulu Ba2+ itu dari basa kuat, sementara NO3- yaitu asam kuat, maka dia bersifat garam netral. Kalau misalkan dia direaksikan dengan air, maka dia tidak dapat bereaksi ya, tidak dapat terhidrolisis. Maka simpulannya kertas lakmus bagaimana? Kertas lakmus biru tetap biru, sementara kertas lakmus merah yaitu tetap merah. Seperti itu untuk penjelasan nomor 1. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 2, yaitu tentukan pH larutan CH3COONA natrium aseta dengan Ka CH3COOH yaitu 1 kali 10⁻⁵. Oh ya, ini perlu kalian tambahi, yaitu molaritas garamnya itu sebesar 10⁻⁻1 m atau 0,1 m ya. Soalnya kan belum ada molaritas garamnya, kalian tambahi. Dimana kita tulis apa yang diketahui di sini, yaitu Kw-nya 10⁻14, molaritas garamnya 10⁻1, sementara Ka-nya tadi 10⁻5. Yang ditanyakan adalah pH-nya berapa. Maka langkah pertama yaitu kita buat ionisasi. Ini masuknya garam asam apa garam basa. CH3COONA kalau diionisasi jadi CH3CO- plus Na+. CH3CO- itu dari asam lemah, Na+ nya itu dari basa kuat. Karena yang kuat adalah dari pH basanya, maka garam asam. Garam asam berarti konsentrasi OH-. Maka di sini bisa dicek rumusnya akar Kw per Ka kali Mg ya, rumusnya yang tadi sudah ada di video PPT. Maka kita masukkan nilainya aja, AK 10⁻14 ya, tetapan waternya, kemudian tetapan asamnya 10⁻5, Mg-nya 10⁻5, di akar tinggal matematiknya saja, didapat 10 akar 10⁻10, berarti setengahnya 10⁻5. Maka setelah konsentrasi OH- jangan langsung ke pH, terlebih dahulu lewat pOH. Rumusnya yaitu min log konsentrasi OH- min log 10⁻5 sama dengan 5, maka baru dicari pH-nya. 14 min pOH, 14 min 5 sama dengan 9. Seperti itu untuk nomor 2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu jika 100 ml NH4OH 0,4 m direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,4 m, tentukan pH campuran setelah reaksi, di mana Kb-nya yaitu di sini 10⁻5. Jadi kalau misalkan di sini diketahui masing-masing maksudnya masih basa sendiri, kemudian asam sendiri, maka di sini kita harus lewat tabel reaksi, di mana volumenya di sini 100 ml, kemudian molaritasnya 0,4 m, kemudian HCl-nya volumenya 100 ml, molaritasnya 0,4 m, maka masing-masing ini kita cari molnya, dimana rumus mol itu molaritas kali V sama ya, 0,4 m kali 100 ml 40 mmol, kemudian ini molnya juga sama, molaritas kali volume yaitu 40 mmol. Kemudian kita cari lewat tabel reaksi kira-kira garamnya itu yang dihasilkan itu apa. Di sini lewat mula-mula reaksi sisa kita masukkan ya, tadi molnya mula-mula 40 mmol, kemudian 40 mmol. Di sini kebetulan koefisiennya 1,1, maka di sini reaksinya juga ditulis 40 ya. Di sini koefisien 1 juga sama, koefisiennya 1 40, koefisien 1 40. Jadi di sini sisanya 40 kurangi 40 0, maka di sini garamnya 40 mmol. Oh iya, di sini kok bisa NH4Cl itu didapat dari mana? Jadi masing-masing ini ya, NH4OH itu diionisasi NH4+ OH-, HCl juga diionisasi H+ sama Cl-, maka OH ketemu H+, NH4+ ketemu Cl-, jadi NH4Cl, OH sama H+ jadi H2O, maka di sini didapat molnya dari NH4Cl yaitu 40 mmol. Jadi ciri dari hidrolisis garam yaitu di sini ya, bisa diperhatikan sisanya itu sama dengan 0. Jadi yang tersisa itu hanya yang garamnya saja. Tadi untuk mencari rumus hidrolisis garam
yaitu kan ada molaritasnya, maka kita cari molaritasnya di mana molaritas itu didapat dari mol per volume ya. Molnya adalah 40 milimol, volume totalnya di situ adalah volumenya NH4OH ditambah volumenya HCl 100 mili plus 100 mili ya tadi di sini. Maka totalnya 200 mili, berarti 40 milimol dibagi 200 mili sama dengan 0,2 M atau 2 kali 10⁻⁻⁴ M. Nah, di sini kok bisa H+? Karena apa? Karena kita tahu ya tadi asal usulnya yaitu basa lemah NH4OH basa lemah, HCl asam kuat. Karena yang kuat itu dari pH asamnya, maka dia termasuknya garam asam. Garam asam berarti konsentrasi H+, di mana rumusnya tadi yang ada di PPT yaitu akar KW per KB kali molaritas garam. Kita masukkan nilai-nilainya. 10 pangkat min 14, KB-nya 10 min 5 ya tadi. Mg-nya 2 kali 10 min 1, maka kita akarkan jadi 1,4 kali 10 pangkat min 5. Itu konsentrasi H+-nya, maka bisa kita cari pH-nya berapa. Min log konsentrasi H+, rumusnya berarti min log 1,4 10 pangkat min 5 berarti sama dengan 5 min log 1,4. Jadi cara-cara dari nomor 3 yaitu kalau misalkan dia itu masih diketahui masing-masing basa sendiri, asam sendiri harus lewat tabel reaksi. Kemudian kita tentukan dia garam asam, apa garam basa, apa yang terhidrolisis total, maka kita tentukan rumusnya seperti ini. Jadi seperti Nah, akhirnya sudah di penghujung kesempatan. Akhirnya pada kesempatan ini kita sudah bisa menentukan sifat suatu garam, kemudian menentukan pH-nya, menentukan rumus dari hidrolisis garam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.